Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Azhara dari kelas 10 ADP 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah interaksi antara ruang satu dan ruang lain dalam mengelola ruang-ruang di permukaan bumi. Hal ini didasarkan pada potensi dan permasalahan serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang lainnya di sekitarnya. Ada beberapa bentuk interaksi antar ruang yang signifikan, diantaranya adalah mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Berikut adalah berbagai contoh dari bentuk interaksi antar ruang. 1. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merujuk pada perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pencarian pekerjaan, pendidikan, iklim politik, dan perubahan sosial. Contohnya, migrasi antar negara ketika individu atau keluarga memutuskan untuk pindah ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau sebagai pengungsi akibat konflik. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah saluran interaksi yang melibatkan pertukaran informasi dan ide antara individu atau kelompok yang berada di lokasi yang berbeda. Teknologi modern telah memperluas kemampuan komunikasi, seperti telepon, surat elektronik, media sosial, dan video konferensi. Contoh, ketika menerima panggilan melalui telepon atau aplikasi pesan instan, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang di tempat yang jauh secara instan tanpa batasan geografis. Yang ketiga, transportasi. Transportasi adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini dapat mencakup berbagai moda transportasi seperti darat, udara, dan laut. Sistem transportasi yang baik dan efisien membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memfasilitasi perdagangan, pariwisata, dan pertukaran budaya. Contoh, pesawat terbang memungkinkan perjalanan cepat dan efisien antar benua. Sementara kereta api dan mobil memfasilitasi perjalanan dalam skala lokal dan regional. Itulah beberapa bentuk interaksi antar ruang beserta contohnya. Bentuk interaksi antar ruang seperti mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi memiliki peran penting dalam membentuk dan menghubungkan berbagai wilayah. Hal ini memungkinkan orang untuk menjelajahi dunia, membangun hubungan sosial, berbagai pengetahuan, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antar negara adalah kolaborasi di antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian ekonomi dan penyelesaian masalah global. Ini melibatkan perjanjian organisasi internasional dan pertukaran pengetahuan. Bilateralisme, hubungan bilateral, hubungan dua arah, hubungan dua sisi, hubungan dua pihak, atau hubungan dua arah adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Dalam proses hubungan bilateral, ditentukan 3 motif, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara atau bahkan lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau berada pada wilayah yang berdekatan. ASEAN merupakan organisasi internasional yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara yang memiliki keinginan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Kerjasama multilateral mencakup kolaborasi antara 3 atau lebih pihak, umumnya negara-negara, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan mengatasi isu-isu global yang kompleks. PBB adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.